Halo teman-teman semuanya, salam sehat. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bayi yang lahir dari ibu dengan sifilis. Sifilis tergolong penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Sifilis pertama kali ditemukan di Eropa pada akhir abad ke-15. Pada tahun 1905, Chaudin dan Hoffman berhasil menemukan Treponema pallidum sebagai penyebab sifilis. Sifilis kongenital terjadi pada bayi yang lahir dari ibu yang menderita sifilis. Sifilis kongenital jarang ditemukan. Faktor risiko sifilis pada ibu hamil adalah usia muda, sosial ekonomi yang rendah, pemeriksaan selama kehamilan yang tidak adekuat, adanya riwayat penyakit menular seksual, perilaku seksual yang tinggi, dan pengguna narkotika. Transmisi transplasenta lebih sering pada ibu hamil dengan sifilis primer atau sekunder daripada sifilis laten. Dampak dari kehamilan dan persalinan ibu dengan sifilis adalah pada plasenta. Dapat ditemukan plasentomegali, yaitu penebalan plasenta yang melebihi positif 2 standar deviasi. Kematian perinatal dapat ditemukan pada 40% kasus. Dapat terjadi persalinan prematur, dan bisa didapatkan hambatan dalam pertumbuhan janin. Manifestasi klinis sifilis kongenital dapat terbagi atas 2 stadium, yaitu stadium dini yang terjadi pada umur kurang dari 2 tahun. Dan stadium lanjut yang terjadi pada umur lebih dari 2 tahun. Klinis sifilis kongenital umumnya asimptomatik, namun jika tidak diobati gejala dapat muncul dalam beberapa minggu atau bulan. Bayi bisa didapatkan dengan hepatosplenomegali icterus neonatorum yang menetap, limfadenopati yang bersifat difus dan dapat sembuh dengan sendirinya. Kelainan kulit yang dapat ditemukan berupa eritematosa makulopapular atau sibula, yang diikuti oleh desquamasi pada telapak tangan dan kaki, seperti yang terlihat pada gambar ini. Pemphigus syphiliticus merupakan tanda yang sebenarnya sudah jarang ditemukan pada bayi semenjak pemberian penisilin pada ibu hamil dengan sifilis. Berikut merupakan bayi yang kami rawat di unit kami di mana sejak lahir sudah didapatkan adanya Pemphigus syphiliticus. Kelainan kulit bisa juga bermanifestasi berupa gambaran Cooper color rash, seperti pada gambar ini. Gambar berikut ini memperlihatkan bayi dengan sifilis kongenital yang pada telapak tangan dan kakinya didapatkan gambaran lingkaran cahaya atau halo yang berbentuk makula eritematosus. Pada bayi bisa didapatkan demam rinitis yang persisten, limfadenopati, icterus, pneumonia, kondiloma osteokondritis, di mana bayi akan nyeri dan jadi sensitif, sehingga tidak mau menggerakkan tungkainya. Hal ini dinamakan pseudoparalisis Barrett, nefritis, dan sindrom nefrotik. Pada ginjal bisa didapatkan juga hipertensi, hematuria, proteinuria, hipoproteinemia, dan hiperkolesterolemia. Hal ini diakibatkan oleh deposit kompleks imun di glomerulus, kelainan SSP, dan gagal tumbuh. Pada gambar ini terlihat seorang bayi dengan sifilis kongenital yang didapatkan kondiloma lata, yaitu benjolan mirip seperti kutil yang ditemukan pada area sekitar genital. Manifestasi klinis pada stadium lanjut dapat berupa keratitis interstitialis unilateral atau bilateral, yaitu adanya inflamasi pada stroma kornea tanpa melibatkan secara langsung epitelium atau endotelium, seperti yang terlihat pada gambar ini. Fotofobi dan lakrimasi. Kemudian akan diikuti dengan opaksifikasi kornea yang dapat mengakibatkan kebutaan dalam beberapa minggu sampai bulan. Manifestasi klinis pada stadium lanjut dapat berupa inflamasi granulomatosus kronik, keratitis interstitialis unilateral atau bilateral, yaitu adanya inflamasi pada stroma kornea tanpa melibatkan secara langsung epitelium atau endotelium, seperti yang terlihat pada gambar ini. Keratitis interstitialis bisa muncul pada usia 5-20 tahun. Fotofobi dan lakrimasi.
Kemudian akan diikuti dengan opaksifikasi kornea yang dapat mengakibatkan kebutaan dalam beberapa minggu sampai bulan. Bisa juga terjadi tuli saraf kranial yang akan muncul pada rentang usia 10 sampai 40 tahun. Pada stadium lanjut manifestasi klinis sifilis kongenital yang bisa ditemukan adalah Trias Hutchinson, yaitu kelainan gigi, keratitis interstitialis, dan ketulian. Pada pemeriksaan laboratorium dapat ditemukan anemia hemolitik dan leukositosis, trombositopenia dan monositosis, peningkatan enzim hati. Pada pemeriksaan mikroskop lapangan pandang gelap akan ditemukan spirosite pallidum dalam cairan tubuh, yaitu bisa dari sekret hidung, lesi eksudat kulit, plasenta, atau dari tali pusat. Uji serologi pada sifilis bisa dibagi dua. Yang pertama, uji serologi non-spesifik terponema. Paling sering digunakan adalah uji VDRL, atau Rapid Plasma Reagen, dengan sensitivitas 70-100% dan spesifisitas 97-99%. Hasil dikatakan bermakna bila didapatkan peningkatan titer 4 kali pada bayi dibandingkan dengan titer ibu. Pemeriksaan diulang 2-3 bulan setelah terapi. Pada sampel cairan cerebrospinal sebaiknya menggunakan uji VDRL. Kedua, dengan uji serologi spesifik treponema. Bisa dengan uji treponema pallidum particle agglutination, uji treponema pallidum enzyme immunoassay, treponema pallidum chemiluminescent assay, atau fluorescent treponemal antibody absorption. Bila didapatkan hasil yang positif, maka akan positif seumur hidup. Hanya saja uji ini biayanya mahal. Pemeriksaan lain yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan lumbal fungsi yang berguna untuk mendeteksi sifilis SSP. Pemeriksaan histologi jaringan plasenta berupa funisitis, vaskulitis, plasentitis, di mana akan ditemukan fibrosis pada fili chorionik dan adanya infiltrat. Pada pemeriksaan histologi juga dapat ditemukan plasmolimfositik pada stroma. Pada pemeriksaan radiologi dapat ditemukan perubahan pada metafisis tulang panjang. Gambar di samping ini menunjukkan gambaran radiolusen pada metafisis tulang dan penebalan korteks pada tulang humerus kanan. Diagnosis sifilis kongenital dapat dibagi atas. Disebut proven atau terkonfirmasi sifilis kongenital apabila ditemukannya kuman treponema pallidum dengan pemeriksaan mikroskopis lapangan gelap, direct fluorescent antibody, atau dengan pemeriksaan PCR. Disebut highly possible bila didapatkan titer VDRL atau RPR bayi meningkat lebih atau sama dengan 4 kali lipat dibandingkan titer VDRL ibu. Disebut probable sifilis kongenital bila gambaran klinis positif pada bayi lahir dari ibu sifilis yang tidak mendapat pengobatan adekuat. Atau bila didapatkan VDRL atau RPR reaktif, tapi titernya kurang dari 4 kali titer ibu serta memiliki salah satu kondisi ini. Yang pertama, CSS terdapat gambaran mengarah ke sifilis. Yang kedua, pada pemeriksaan radiologi, tulang panjang ditemukan gambaran sifilis. Yang ketiga, VDRL reaktif pada cairan cerebrospinal. Dan yang terakhir, didapatkan leukosit atau protein pada CSS meningkat. Terima kasih semuanya. Salam sehat dan tetap semangat.